Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang Google Drive ya. Kita akan mengenal Google Drive dengan beberapa fitur yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi keunggulan-keunggulannya sehingga layak kita perhitungkan untuk kita gunakan. Baik, alasan yang pertama mungkin banyak orang yang punya laptopnya rusak, data pentingnya juga ikut rusak gitu ya, sehingga ketika harus mencari datanya itu mereka kebingungan. Maka solusinya adalah kita harus memiliki penyimpanan virtual atau online agar data kita ketika laptop rusak itu tidak ikut hilang gitu ya. Kalau hanya laptopnya yang rusak kemudian datanya diamankan ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau datanya ikut rusak karena virus ya sekali lagi itu pasti saja menyebalkan sekali. Maka sekali lagi penyimpanan virtual itu adalah salah satu solusi yang mungkin bisa kita pertimbangkan. Atau kita bepergian lupa bawa data penting gitu ya. Pergi ke Jakarta tiba-tiba diminta presentasi tapi presentasi kita ada di laptop di rumah gitu ya. Tidak di Jakarta gitu. Atau kita pergi ke sebuah daerah tiba-tiba diminta menyampaikan materi sedangkan tidak memiliki waktu untuk membuat slide, sedangkan slide yang kita miliki semuanya ada di rumah dan seterusnya. Jadi ketika kita bepergian dan dimintai sebuah data penting, kita akan kewalahan. Tapi hal itu tidak akan menjadi masalah yang akan membingungkan jika kita menggunakan penyimpanan virtual atau online. Atau bahkan yang terakhir mungkin ketika teman-teman biasa menyimpan file di dalam flash disk gitu ya. Namun flash disk kita kadang sering tertinggal di rumah lah, pas nyampe di sekolah atau di madrasah atau di tempat kerja, aduh flash diskku ketinggalan nih gitu ya. Jadi bingung cari filenya. Atau flash disk kita punya file penting ada di sana tapi dipinjam sama teman, nah teman itu tidak balik gitu ya. Atau dia tidak membalikkan flash disknya gitu ya, pura-pura lupa minjem gitu ya. Sedangkan kita punya file penting di dalam flash disk itu untuk kita gunakan pada kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya. Maka sekali lagi penyimpanan virtual atau online itu sangat kita butuhkan agar data kita tetap aman. Dan sekali lagi itu adalah salah satu solusi untuk penyimpanan virtual itu adalah disebut dengan Google Drive. Dan itulah yang akan kita coba ulas pada kesempatan kali ini. Jadi kita akan menyimpan dan membagikan file itu dimanapun kita berada, dan tidak hanya dimanapun ya, kapanpun. Saat tiba-tiba diminta kita bisa membagikan file. Saat kita tidak berada di tempat yang dekat dengan sumber file kita bisa memunculkan file yang dicari oleh teman, atasan, atau orang lain. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengulas tentang mengenal Drive Google atau Google Drive ya. Jadi logonya seperti ini ya, Google Drive, keep everything, share anything. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan, atau pertanyaan yang paling penting mungkin apa sih yang bisa kita lakukan dengan Google Drive gitu ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan dengan Google Drive itu ada banyak sebenarnya ya, tapi di sini saya ringkas saja. Hal yang bisa kita lakukan di dalam Google Drive atau Drive Google. Yang pertama, kita bisa mengunggah atau mengupload file. File ini nanti bermacam ya, bisa PDF, bisa dokumen berbentuk Word seperti biasanya, atau dokumen berbentuk Excel, dokumen berbentuk PowerPoint ya. Karena saya sebut Excel, PowerPoint, dan Word itu karena itu yang biasa kita gunakan ya. Atau PDF, video, bahkan MP3 gitu ya. Kita bisa menguploadnya, atau kita bisa mengunggahnya di dalam Google Drive. Jadi jangan khawatir kehilangan file dalam jenis apapun, bentuknya apapun. Selain mengupload dan atau mengunggah file, kita juga bisa mengunduh atau mendownload file. Ini yang kita sebut tadi dengan dimanapun kita berada, kita bisa memberikan file kepada teman kita. Ketika dia mau nge-print, tinggal kita download kan ya.
Tidak perlu mencarinya ke sumber filenya yang ada di rumah gitu ya, di laptop gitu ya. Tapi kita cukup akses Google Drive dan kita tinggal download. Atau selain upload file dan download file tadi, Google Drive juga bisa kita gunakan untuk membuat formulir pendaftaran. Mungkin bagi teman-teman yang menjadi operator atau jadi guru tapi ingin mendata biodata siswanya, atau teman-teman guru atau teman-teman yang punya pekerjaan lain yang sedang melakukan kuesioner, maka bisa menggunakan Google Drive. Nanti ada fitur Google Form namanya ya, tapi semuanya itu ada di Google Drive gitu poinnya. Atau bahkan para guru yang ingin membuat kuis itu bisa menggunakan fitur yang ada di dalam Google Drive. Selain itu, Google Drive juga bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website atau web blog gitu ya. Nanti pada kesempatannya kita akan memperlihatkan keseluruhannya, tapi poinnya di sini adalah kita ingin mengenalkan saja. Kemudian kita dari Google Drive itu bisa membuat, ini maksudnya membuat itu kita bisa ngetik online lah kita bilang ya, baik itu mau ngetik Word, file Word gitu, saya mau ngetik secara online bisa di Google Drive gitu. Atau kita ingin mengakses file dokumen di Google Drive bisa juga. Makanya di sini saya sebutkan membuat atau mengakses file dokumen, atau yang biasa kita kenal dengan istilah Word. Atau membuat dan mengakses file yang berbentuk sheet atau Excel lah kalau kita biasa mengenalnya, atau berbentuk slide atau PowerPoint dan PDF. Dan masih banyak lagi yang lain sebenarnya ya, tapi cukup sampai di sini saja lah. Kita belajar tidak terlalu banyak lah ya. Kemudian untuk mendapatkan layanan Google Drive tadi, prasyarat untuk mendapatkannya sangat gampang gitu ya. Sederhana sekali gitu. Apa itu? Ini nggak perlu bayar gitu ya. Cukup kita memiliki apa yang disebut dengan email Google atau email yang berekstensi @gmail.com atau @gmail.co.id ya. Jadi hanya dengan membuat email maka kita bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam Google Drive tadi. Oke, supaya tidak berpanjang kalam, kita lanjut action saja. Kita akan memanfaatkan Google Drive untuk kepentingan pembelajaran khususnya, karena saya adalah seorang guru, atau mungkin bagi teman-teman yang bekerja di tempat lain bisa memodifikasi penggunaannya. Yang pertama, kita akan belajar membuat email. Let's go. Baik, untuk membuat email atau kita ingin memanfaatkan fiturnya Google Drive tadi, kita cukup membuat email. Dan membuat email itu ya sederhana ya. Kita bisa buka browser kita, bisa Firefox, bisa Google Chrome atau Internet Explorer, apa saja bisa gitu ya. Yang jelas browser ya. Kita coba di sini pakai Firefox saja lah ya. Jadi walaupun bukan akun apa, bukan browsernya Google, bisa juga gitu ya. Kita contohkan di sini Gmail, kita klik saja gmail.com karena kita ingin buat email ya. Oke, nah ketika kita membuka gmail.com maka akan munculin, tinggal buat akun saja. Nama depan, nama belakang ini sebenarnya opsional ya. Boleh saja kita gunakan sesuai kebutuhan untuk mengingatkan kita. Misalkan di sini saya ingin buat tentang email, saya akan membuat email untuk keperluan Google Drive, maka saya akan buat email dengan nama materi bahasa 7 misal ya. Jadi saya akan menyimpan materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 7 saya di email ini nantinya. Kalau saya mau buat latihan, buat saja di sini latihan bahasa 7 gitu ya. Jadi saya akan menyimpan file-file latihan siswa kelas 7 mata pelajaran bahasa Indonesia di drive itu nantinya. Jadi ini pentingnya kita nanti menguasai atau memahami pemanfaatan drive Google itu. Jadi kita bisa menggunakannya dengan sangat maksimal. Nama depan saya materi, nama belakangnya adalah bahasa 7. Nah, untuk nama email saya, nama pengguna ya, nama emailnya
apa ekstensinya di sini @gmail.com sudah. Di sini kita bisa bahasa 6, bahasa 7, boleh gitu ya. Mana saja silahkan. Ini disarankan nih oleh Google langsung ya. Tapi kita bisa kalau mau memodifikasinya silahkan gitu ya. Sandi, sandi silahkan buat sandi yang cukup kuat ya. Mungkin ada huruf besar, huruf kecil, ada angka juga, atau ada simbol ya. Yang penting 8 lah ya. Atau lebih juga bagus sih sebenarnya. Lebih sedikit sih boleh-boleh saja ya. Kita sederhanakan saja lah ya. Nah, sandi itu kita tulis 2 kali ya, di bagian kolom sandi dan di bagian konfirmasi ini. Oke, kita berikutnya. Nah, jadi ya. Nah, pada beberapa kesempatan nih kita kadang dimintai verifikasi nomor telepon. Tapi pada beberapa kesempatan yang lain tidak perlu ada verifikasi nomor telepon. Kalau ada verifikasi berarti kita harus menulis nomor HP kita gitu ya. Di sini kita tulis saja 087722454496. Ini nomor HP saya ya. Kenapa tidak ditulis kosongnya? Karena sudah diwakili oleh bendera ini ya, Indonesia ini ya. Kalau kita klik berikutnya nanti akan ada SMS yang masuk ke HP kita di nomor yang ini ya. Di sana ada kode yang diberikan dan kita harus mengisi kodenya. Nah, ini sudah dikirimin kode ya oleh Google. Kalau seandainya kita tidak memasukkan nomor yang benar, maka kita akan kewalahan di mana kodenya gitu ya. Tapi kalau kita memasukkan nomor HP yang benar, maka SMS dari Google akan masuk ke dalam HP kita. Jadi gampang kita menemukannya. Nah, di sini ini mohon maaf HP saya mati ini ya. Jadi kita hidupkan dulu sebentar. Ya, sambil menunggu SMS-nya. Jadi verifikasinya harus sesuai nanti ya. Jangan dikarang-karang, karena kalau dikarang ya tidak bakalan bisa berlanjut tentunya ya. Dan pentingnya memverifikasi nomor ini adalah nanti jika ada orang yang membajak email saya, akan dikirimi juga kode verifikasi. Jadi tidak sembarangan orang bisa menggunakan email yang saya buat tadi ya. Di situ pentingnya kita memasukkan nomor ketika membuat sebuah email Google gitu ya. Jadi saya anjurkan juga teman-teman untuk memasukkan email. Bahkan nanti ketika kita lupa password, kita bisa meresetnya dengan mengirim SMS ke nomor ini, nomor HP kita gitu ya. Nah, itu fitur-fitur pentingnya gitu ya. Maka jika dimintai nomor HP ya tidak masalah, silahkan saja masukkan saja apa adanya gitu ya. Di sini kodenya oke. Tanggal lahir, kita pakai tanggal lahirnya bersama. Ini contoh saja ya, saya tidak lahir tahun ini ya. Kita lewati saja kalau yang ini. Saya setuju. Nanti tunggu sebentar ya, karena ada loading lah. Nah, kalau sudah jadi emailnya, ini tanda jadi email di sini ya. Oke saja di sini. Nah, ini kan email kita nih. Nah, udah jadi. Begitu email ini jadi, maka drive Google kita juga siap dipakai. Bagaimana cara mengakses drive Google kita? Tinggal klik drive google.com. Nah, kita sudah bisa nih, ada logonya nih ya, logo Google Drive nih. Seberapa banyak saya bisa nyimpan file di sini? Nih ada nih 15 GB, kita dikasih free tanpa harus bayar ya. Kalau mau beli bisa juga sih ya. Ini kalau harus beli, kita harus beli nih harganya nih
269.000 untuk setahun. Kita bisa nyimpan 100 giga lebih. Untuk 2 tera bisa dibayar 1.350.000. Tapi ya kalau untuk kepentingan pembelajaran saya kira free saja cukup gitu ya. Baik, selanjutnya kita bahas fitur-fitur yang ada di Google Drive ya. Google Drive itu ada banyak fiturnya ya. Ada bisa buat folder, bisa upload file, bisa upload folder, bisa ngetik online saya bilang tadi ya. Bisa ngetik online bentuk dokumen, bisa ngetik online bentuknya Excel, bisa ngetik online bentuknya slide gitu ya. Atau ada juga menu yang lain yang nanti kita akan explore juga, ada Google Formulir dan Google Site atau Google Website ya. Oke, kita mulai saja dari yang pertama, dari folder. Kenapa harus buat folder? Supaya rapi, itu intinya ya. Supaya file kita tertata dengan rapi. Nah, di sini kan saya contohkan ini drive untuk saya menyimpan materi pembahasan bahasa Indonesia kelas 7. Maka ketika saya ingin membuat folder, usahakan materinya tentang kelas 7. Misalkan teks deskripsi. Nah, ini materinya di kelas 7 ada ya. Kemudian tambah lagi contoh-contoh saja nih ya. Misalkan ada materi tentang puisi, ada teks narasi ya. Kalau mapel Bapak Ibu tentang agama misalkan SKI ya, mungkin Abbasiyah, Muhammadiyah atau yang lainnya gitu ya. Jadi silahkan dirapikan lah materi-materi yang ada, sehingga kalau kita mencarinya gampang nantinya. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa Google Drive itu salah satunya adalah mengupload file. Hal yang bisa kita lakukan di sana adalah mengupload file. Contoh di sini saya ingin mengupload file. Bisa di sini ya, klik kanan, kemudian kita upload file, atau lewat sini juga bisa upload file. Filenya apa? Misalkan contoh puisi. Nah, ini contoh puisi udah masuk. Tapi kalau dia di luar, kalau satu sih masih mending ya. Kalau nanti di sini ada ratusan file yang berbagai macam judulnya, tidak jelas gitu urutannya, kan bingung kita gitu. Hanya sekali lagi itulah manfaat pembuatan folder. Kita harus buat foldernya ya. Nah, jadi ini puisi, maka kita masukkan ke dalam folder puisi. Bagaimana cara memasukkannya? Tinggal klik tahan, drag and drop gitu ya kalau bahasanya ya. Klik tahan, geser aja ke atas. Oke, pindah dia. Kita coba lihat. Nah, udah masuk. Ya. Jadi rapi, tetap rapi di sini, tetap bersih gitu ya. Tapi kalau saya mengupload file di luar ini, upload lagi kan nanti berantakan lagi, capek lagi masukkan. Ya, itu hanya contoh tadi. Setelah ini ya tinggal kalau materinya tentang puisi, silahkan diupload di folder puisi. Misalkan materi mana lagi nih? Materi puisi. Load. Nah, masuk. Di sini ya, centang hijau ini artinya sudah masuk ya. Apakah hanya file Word yang bisa atau file berbentuk dokumen Word gitu ya? Tidak. Seperti saya sampaikan tadi, bisa audio, bisa video, bisa PDF, bisa berbentuk slide atau PowerPoint atau bahkan spreadsheet atau Excel gitu ya. Contoh di sini saya uploadkan file yang berbentuk PowerPoint ini ya, PowerPoint ya. Nah, puisi. Ini kita tunggu ya loadingnya ya. Kalau sudah centang hijau baru dia masuk. Selain itu misalkan video atau gambar juga bisa ya, gambar bisa. Masuk gambarnya. Tapi ini kan bukan tentang puisi, jadi saya buang aja biar tertib ya. Atau video nih, saya mau video. Ini misalkan nih video baca puisi. Upload. Nah, kalau video kan besar filenya ya. Dia agak lama nguploadnya nanti nih, lama loadingnya nih ya. Nah, jadi saya tidak menganjurkan kita mengupload video di dalam Google Drive. Sebaiknya isinya hanya file-file dokumen lah ya. Kita sebut dokumen ya. Baik itu PowerPoint, Word maupun spreadsheet atau nanti form Google. Karena video itu besar, lebih baik diupload di YouTube, baru nanti linknya disimpan. Nah, di sini kita bisa simpan link gitu ya.
Contoh, saya mau buka YouTube, cari puisi, materi puisi ya, puisi Rendra. Aduh. Oke, nah ini Rendra baca puisi ya. Kalau saya suka nih yang Sebatang Lisong ya. Kita copy linknya, tutup aja. Kemudian bagaimana cara saya paste di sini ya? Nggak bisa paste langsung ya. Kita buat dokumen. Nah, kita contohkan di sini ngetik online ya. Kita buka doc yang ini atau klik kanan di sini, klik doc, bisa. Kemudian silahkan ngetik di sini kau dan aku. Nah, misal ya. Nah, ini lagunya Irwansyah ya. Link puisi Rendra Sebatang Lisong. Nah, paste di sini ya tinggal Ctrl V ya, Ctrl plus huruf pi rumput ya, Ctrl V, maka dia akan tercopy linknya yang tadi. Nah, kalau kita klik di sini, ini ada muncul link YouTube-nya ya. Oke, dan tidak perlu disimpan ya. Kita lihat di Google Drive ini sudah masuk nih, dokumen tanpa judul. Ini juga dokumen tanpa judul. Kalau mau dikasih judul, tinggal klik di sini aja. Nah, klik, otomatis dia mengikuti baris pertama. Ya, link puisi Rendra. Atau saya ganti aja, tidak usah link puisi Rendra, misal ya. Kita lihat di sini berganti tidak? Klik dulu di luar sini ya, supaya di sini tidak terklik ini ya. Oke, langsung berganti puisi Rendra. Kita sudah punya link. Nah, oke, oh ini YouTube videonya sudah masuk ya, sudah ada centang hijau. Jadi di dalam puisi Rendra ini ada link, kita coba buka. Nah ini kan, kita klik, coba kita buka. Oke, puisi Sebatang Lisong. Jadi gampang kita membukanya satu saat gitu ya. Jadi itu ya, kita bisa mengupload di sini banyak hal. Selain mengupload atau mengunggah sebuah file, kita juga bisa mendownloadnya. Misalkan ketika saya sedang kunjungan kerja, PPL lah ya, anggaplah saya mahasiswa ya, PPL. Kemudian saya mau mencari materi, padahal kemarin sempat saya nulis materi tapi di laptop tempatnya gitu ya, atau di drive saya. Maka ketika saya di sekolah ya tinggal saya buka email saya, buka emailnya, buka drive saya gitu ya, di materi. Oh, saya mau ngajar tentang puisi, ini apa materinya, tinggal klik, tinggal pilih. Misalkan materi puisi, download, tinggal klik gambar ini, gambar panah ke bawah ada tulisannya download, klik saja sekali. Nanti tergantung browser ya, kalau pakai Firefox muncul begini nih, kalau pakai Google Chrome biasanya langsung ke download ke pojok bawah kiri atau kanan ya, kalau ada punya laptop ya, pojok bawah sini biasanya ya, di sini. Nah, kalau Firefox biasanya kita muncul kotak dialog downloadnya, kita oke kan saja. Atau kalau ada yang pakai IDM, biasanya pakai IDM-nya muncul ya. Nah ini dia kalau Firefox di sini ya. Nah ini dia materi puisi ya. Jadi kita bisa mendownload, bisa mengupload gitu. Selain mendownload dan mengupload, kita juga bisa membuat form. Nah, kalau mengetik online tadi sudah saya contohkan ya, dengan atau spreadsheet lah, kita lihat dulu. Coba bisa enggak kita ngetik online? Bisa. Spreadsheet itu sekali lagi sama dengan Excel ya. Tapi Excel itu miliknya Microsoft, perusahaan Microsoft gitu ya. Kalau spreadsheet itu punyanya perusahaan Google gitu ya. Jadi beda istilah lah, beda nama, tapi hampir sama lah menunya ya. Nah, kita contohkan di sini 10. Misalkan kita mau mengoperasikan perkalian, sama dengan ini kali ini, bisa enggak? Oh, ini 100 ya kan? Jadi spreadsheet ini bisa Excel online lah kita bilang ya. Selain itu ada slide online juga. Kalau kita mau buat slide secara online bisa juga. Saya nggak punya laptop nih yang canggih, atau laptop teman saya ini tapi belum terinstall Office-nya. Ya tinggal buka Google Drive bisa kok buat slide gitu ya. Oke, tapi nantilah kita bahas menu-menu itu ya. Kita fokus ke upload, kemudian download, kemudian ada ngetik online tadi sedikit ya. Ini spreadsheet nih kita buang aja ya, karena tidak berkaitan dengan puisi.
kita buat, selain ngetik online, kita buat formulir juga bisa, atau buat website nantinya ya. Ketika mau buat formulir tinggal klik ini. Tapi nanti menu Google formulir ini ada pembahasan tersendirinya ya, supaya lebih lengkap ya. Kita tutup dulu ya. Yang jelas di dalam Google Drive kita bisa melakukan banyak hal. Itu tadi ya. Saya kira itu dulu pengenalan mengenai Google Drive. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih, thanks for watching, yang sudah menonton ya tentang materi mengenal Drive Google. Namun sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, mari dukung kami di channel ini dengan cara like, share, comment, dan juga subscribe tentunya.